Halo Sobat YouTube semua. Selamat datang di Gatel Film. Channel yang akan membahas rangkuman film-film seru yang wajib kalian tonton. Di video ini kita akan kembali membahas film klasik berjudul Alien yang dirilis tahun 1979. Film bergenre horor fiksi ilmiah ini berhasil menginspirasi banyak film-film modern sekarang ini. Film ini disutradarai oleh sang legenda, Ridley Scott, serta mengantarkan Sigourney Weaver meraih puncak kesuksesannya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur filmnya. Di angkasa luar yang tampak begitu hampa, datanglah sebuah kapal penjelajah antariksa yang sangat besar. Diketahui kapal itu bernama Nostromo, yang membawa 7 orang awak di dalamnya, serta mengangkut mineral untuk dibawa pulang ke bumi. Beberapa saat berikutnya, kapal tersebut pun tiba-tiba berhenti. Di dalamnya 7 orang awak yang sebelumnya berada dalam keadaan hypersleep pun terbangun. Hypersleep atau stasis adalah konsep fiksi berupa area atau wadah, di mana subjek di dalamnya tidak lagi dipengaruhi waktu. Dengan kata lain, awak di dalamnya tidak mengalami penuaan meskipun kapal ini menjelajahi angkasa selama puluhan tahun. 7 awak ini adalah Dallas, sang kapten; Kane, wakil kapten; Ripley, perwira security; Ash, perwira sains; Lambert, perwira navigasi; serta Parker dan Brett, sebagai teknisi. Mereka semua lalu langsung makan sembari bercanda satu sama lain. Mungkin efek rasa lapar dikarenakan telah tidur bertahun-tahun. Selanjutnya, mereka menyelidiki mengapa mereka semua terbangun padahal perjalanan mereka masih jauh untuk menuju bumi. Setelah diselidiki, ternyata mereka dibangunkan oleh sebuah pesan darurat dari sebuah planet asing. Sesuai peraturan Weyland Corporation tempat mereka bekerja, mereka diharuskan untuk menjawab pesan tersebut. Dan harus segera menuju planet asing itu untuk melakukan investigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di planet itu. Sempat terjadi perdebatan di antara para awak. Sebagian awak ingin ke sana, karena mungkin si pengirim pesan berada dalam bahaya dan meminta untuk diselamatkan. Mereka juga tak mau upah mereka dipotong karena mengabaikan pesan darurat tersebut. Tetapi beberapa lagi tak mau untuk menuju planet asing itu. Karena akan memakan waktu beberapa tahun lagi bagi mereka untuk pulang ke bumi. Tetapi sang kapten, Dallas yang dengan ketegasannya berhasil meyakinkan para awak untuk melanjutkan misi. Singkat cerita, sampailah mereka di orbit planet tersebut. Dengan menggunakan pesawat kecil mereka pun bersiap melakukan pendaratan. Di layar, tampak permukaan planet ini tidak rata dan terjal, serta banyak sekali lekukan curam dan berbatu. Dan benar saja, pendaratan mereka tidak berlangsung dengan mulus. Kapal mereka mengalami sedikit kerusakan dan mengharuskan Parker dan Brett untuk memperbaikinya. Setelah diperiksa, diperlukan setidaknya 25 jam untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Artinya mereka akan terjebak seharian di planet misterius ini. Selanjutnya, Ash selaku petugas sains melakukan pemindaian pada planet tersebut. Dan mengatakan bahwa planet tersebut layak dijelajahi karena memiliki komposisi udara yang bagus. Tetapi temperaturnya sangatlah dingin bahkan melebihi batas wajar sehingga perlu menggunakan kostum khusus untuk turun. Dallas lalu membentuk tim pencari untuk turun ke darat. Ia lantas memerintahkan 2 orang lagi untuk menemaninya di sana, yaitu Kane dan Lambert. Di bawah sana mereka mulai berjalan menuju titik di mana sinyal darurat yang dikirim tadi berasal. Suasananya tampak begitu gelap serta medannya sangatlah terjal untuk dijelajahi. Setelah berjalan cukup jauh, mereka melihat sebuah bangkai pesawat raksasa yang berbentuk cukup aneh. Sekilas tampak seperti huruf U. Mereka pun lalu masuk ke dalam pesawat tersebut. Di dalam sana, tampak interior pesawat ini sangatlah janggal bahkan teknologinya pun tak dikenali mereka. Bahkan mirip pesawat makhluk asing yang sering kita lihat. Suasana horor pun mulai menyelimuti.
Sementara itu, Ripley berhasil memecahkan sandi dari sinyal darurat tersebut. Ia mengatakan pada Ash bahwa itu bukanlah pesan SOS, tetapi merupakan sinyal peringatan. Yang mungkin menandakan bahwa planet ini adalah tempat yang berbahaya. Sehingga pesawat-pesawat yang tengah mengudara diperingatkan untuk tidak datang ke sini. Kita kembali ke Dallas dan timnya yang berada di bangkai pesawat misterius. Kane yang tampak terpencar dari timnya menemukan kumpulan benda-benda yang tampak seperti telur berukuran besar. Jumlahnya pun ternyata cukup banyak. Kane yang penasaran pun berjalan perlahan mendekati benda tersebut. Dan tiba-tiba saja sebuah spesies mirip laba-laba melompat keluar dan menempel di wajahnya. Kane yang tak sadarkan diri lantas dibawa Dallas kembali ke pesawat mereka. Ripley sebagai security officer memperingatkan Dallas mengenai bahayanya membawa spesies asing yang belum dikenal sebelumnya. Spesies itu mungkin saja membawa virus mematikan yang akan mengkontaminasi seisi pesawat. Tapi demi keselamatan Kane, Ripley pun akhirnya mengalah. Di ruangan medis, Ash lantas memeriksa Kane yang ternyata hanya pingsan. Organ vital Kane pun tampak sempurna tak kurang sedikit pun. Tapi yang menjadi masalah adalah spesies ini sangat sulit untuk dilepaskan. Ash bahkan sampai harus memotong makhluk ini agar bisa dilepaskan dari wajah Kane. Tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Makhluk ini memiliki sistem pertahanan yang luar biasa. Di mana memiliki darah berupa asam, yang bisa melubangi kapal sampai ke dek bawah. Prosedur ini lantas tak dilanjutkan karena darah asam ini bisa membunuh Kane serta dapat merusak pesawat. Mereka pun lantas memikirkan lagi upaya terbaik untuk menyelamatkan Kane. Beberapa jam kemudian mereka dikejutkan makhluk tadi sudah melepaskan diri dari wajah Kane. Lebih tepatnya, makhluk ini mati dengan sendirinya. Ripley lantas meminta jasad makhluk ini segera disingkirkan. Tetapi Ash sangat ingin membawa makhluk ini ke bumi untuk dipelajari lebih lanjut. Di mana ini pertama kalinya ia menjumpai spesies unik seperti ini. Perdebatan pun terjadi, Ripley menganggap Dallas sebagai kapten kurang cakap dalam mengambil keputusan. Tapi Dallas tak menghiraukan perkataannya. Karena planet ini dianggap aman, mereka pun akhirnya segera pergi dari planet ini dan pulang ke bumi. Mereka segera lepas landas menuju kapal induk di atas sana. Di perjalanan pulang, para awak tiba-tiba merasa kaget sekaligus senang melihat Kane akhirnya telah sadar. Kondisinya terlihat sangat sehat dan bugar meskipun pingsan berhari-hari karena makhluk misterius itu. Lalu momen pulihnya Kane dirayakan dengan bersenda gurau sembari menyantap hidangan makan bersama. Mereka semua pun kembali berkumpul seperti sedia kala. Tak menyadari teror apa yang menanti mereka nanti. Sampai tiba-tiba, mereka menyaksikan momen paling menakutkan yang tak pernah dilihat sepanjang hidup mereka. Kane tiba-tiba saja tersedak serta merasakan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Sedangkan teman-temannya berusaha keras untuk menolongnya. Dan akhirnya, sesosok makhluk putih menyeramkan keluar dari dada Kane. Kane pun mati seketika. Makhluk itu pun lantas kabur keluar ruangan. Sedangkan mereka semua hanya bisa terkejut melihatnya. Meskipun masih dihinggapi rasa terkejut, mereka harus segera menemukan makhluk itu yang bersembunyi entah di mana. Mereka memeriksa setiap ruangan di dalam pesawat melalui kamera pengawas, tapi hasilnya nihil. Dan dengan mempersenjatai diri dengan tongkat listrik, mereka pun berpencar ke setiap sudut ruangan pesawat untuk menangkap makhluk ini. Pencarian pun dimulai. Di tengah pencarian, Ripley, Parker dan Brett menangkap sebuah pergerakan pada sensornya. Mereka pun segera menghampiri lokasinya. Dan ternyata, itu hanyalah kucing peliharaan Ripley bernama Jonesy.
Di tengah jalan, Brad menemukan kulit buangan dari makhluk tersebut. Menandakan makhluk itu kini telah berganti kulit. Tiba-tiba saja, Brad pun dihabisi seketika oleh makhluk yang ternyata sangat haus darah ini. Nampaknya makhluk ini sanggup tumbuh menjadi dewasa sangat cepat meskipun baru lahir beberapa jam yang lalu. Tak terbayang akan sebesar apa dia nantinya jika tak segera dibunuh. Di tempat lain, Dallas masuk ke lorong ventilasi menggunakan alat penyembur api, kalau saja makhluk ini bersembunyi di sana. Tiba-tiba saja sensor gerak Lambert mengindikasikan makhluk itu bergerak mendekati Dallas. Namun terlambat makhluk ini lebih cepat untuk menyergapnya. Kapten mereka pun kini telah tewas. Situasi semakin mencekam. Diliputi rasa takut dan putus asa yang campur aduk. Mereka semua sadar, makhluk yang sebelumnya diburu ini telah berbalik memburu mereka satu demi satu. Tanpa persenjataan yang memadai, mereka tampak tak siap menghadapi situasi seperti ini. Kini, murni insting bertahan hidup sajalah yang akan menentukan nasib mereka. Sepeninggal Dallas, Ripley otomatis menjadi kapten baru kapal ini. Karena tak ada lagi perwira senior di antara mereka. Ia lantas memeriksa komputer milik Dallas. Dan alangkah terkejutnya ia karena menemukan sebuah pesan rahasia yang bernama Special Order 937. Pesan tersebut berisi instruksi bagi mereka untuk mengumpulkan sampel dan menyelidiki tanda kehidupan. Prioritas utamanya adalah memastikan organisme tersebut dibawa ke bumi. Serta awak kapal dapat dikorbankan untuk mencapai tujuan tersebut. Melihat hal ini, Ripley seketika murka. Ia tak percaya perusahaannya berniat mengorbankan nyawa mereka hanya demi meneliti makhluk aneh tersebut. Ripley lalu melampiaskan kemarahannya pada Ash, yang selama ini telah merahasiakan misi ini kepada para awak. Ash yang ingin membungkam Ripley agar tidak membocorkan rahasia ini kepada awak yang lain, lantas membantingnya tanpa ampun. Kekuatannya yang super terlihat sangat tidak masuk akal. Di tengah upaya pembunuhan tersebut, datanglah Parker dan Lambert. Mereka mencoba menghentikan tindakan brutal Ash tersebut. Namun, ketika Parker memukulnya kejadian aneh pun terjadi. Terlihat lehernya terlepas dari badannya dengan kabel-kabel serta cairan berwarna putih di dalamnya. Disinilah mereka semua menyadari bahwa Ash adalah robot android. Android adalah robot yang penampilannya mirip manusia. Dengan bentuknya yang sudah tidak karuan lagi, Ripley menginterogasinya. Ash pun mengakui bahwa selama ini ia adalah robot yang disusupkan perusahaan mereka dan diprogram untuk memastikan misi rahasia ini berjalan lancar. Waktu berlalu. Kini hanya tersisa 3 orang dari mereka. Ripley dan kawan-kawan lalu berencana kabur melalui sekoci penyelamat. Serta menghancurkan kapal ini beserta seluruh isinya untuk memastikan makhluk ini tidak sampai ke bumi. Mereka pun segera bergegas untuk memulai rencana pelarian ini. Ripley lantas menyuruh Parker dan Lambert untuk mengambil beberapa pendingin udara untuk sekoci yang akan mereka naiki nanti. Dan kembali. Makhluk ini datang, yang kini terlihat sangat besar dan memiliki ekor tajam. Bahkan ukurannya pun kini lebih tinggi dari Lambert. Mereka berdua pun dihabisinya dengan sadis. Ripley pun datang. Namun terlambat baginya. Parker dan Lambert ditemukannya sudah tewas berlumuran darah. Maka kini tinggal Ripley seorang diri. Ia berlari tunggang langgang dan menuju sebuah panel. Panel ini diketahui adalah mode penghancuran diri untuk pesawat ini. Yang mana jika diaktifkan, ada waktu 10 menit sebelum meledak. Selesai mengaktifkannya dan dengan waktu yang mepet, Ripley pun segera bergegas menuju sekoci penyelamat. Tapi di tengah jalan si makhluk alien ini muncul untuk membunuh Ripley. Sambil diliputi rasa takut, Ripley pun tak menghiraukannya, ia segera saja melanjutkan pelariannya.
Sesampainya di Sekoci, ia segera menyalakan mesin untuk segera kabur dari pesawat yang akan segera meledak ini. Dan akhirnya Ripley pun berhasil kabur. Dengan perasaan yang sudah lega, Ripley pun duduk sembari melepas lelahnya selama ini. Tapi apa yang terjadi? Si makhluk ini ternyata lolos dari ledakan dan telah ikut bersamanya di pesawat Sekoci. Ripley yang terkejut segera bersembunyi dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia segera masuk ke kostum antariksanya dan lalu memasang helm kedap udaranya. Lalu ia pun bergerak perlahan menuju sebuah tombol. Yang mana tombol ini berfungsi untuk membuka pintu darurat pesawatnya. Dan akhirnya, makhluk itu pun terhempas keluar dan hancur oleh semburan mesin pesawat. Ripley pun berhasil selamat. Meskipun kini hanya terombang-ambing di angkasa tak jelas arah tujuannya. Berharap ada tim penyelamat yang datang padanya di kemudian hari. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.